Saudara-saudara, inilah CTN Channel memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar, dan mulia. Menyajikan tema Torah di Serong. Saudara-saudara, mengapa Tuhan di dalam perjanjian baru atau Brit Kadasa hanya sedikit menyampaikan tentang norma-norma kehidupan manusia? Padahal di dalam kitab Torah yang terdapat dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama sangat banyak dan beragam, meliputi semua aspek hidup, dibicarakan tentang norma-norma kehidupan yang sempurna sesuai kehendak Bapa yang di sorga. Saudara-saudara, di dalam Brit Kadasa atau Perjanjian Baru, Yesua memandang bahwa Torah sudah meliputi aturan hidup yang lengkap. Oleh karena itu, dia dalam perjanjian baru ketika ada bersama murid-muridnya saat itu dan para pengikutnya hanya menyampaikan sedikit tambahan norma-norma untuk kehidupan. Ini berarti semua aturan kriteria kehidupan yang benar, kudus, dan mulia sesuai kehendak Bapa yang di surga ada pada Torah. Apakah Torah yang sebenarnya itu, saudara-saudara? Dan bagaimana pengaruh Torah di dalam kehidupan kita dan kehidupan yang akan datang? Saudara-saudara, ikuti video ini selanjutnya yang akan menjelaskan supaya pemahaman Torah lengkap dan tidak terpotong-potong seperti yang kita terima ajaran selama. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara-saudara yang terkasih, senang menemui saudara kembali. Salam aleihim. Saudara-saudara, apakah Torah itu? Torah dalam pengertian beberapa hal bisa berbeda, saudara. Bisa menunjuk pada pengertian ajaran, yaitu yang berasal dari Yahweh Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi. Torah juga bisa dalam pengertian kitab-kitab suci Mose. Satu, kitab Beresyit atau Kejadian. Yang kedua, kitab Semot atau Keluaran. Yang ketiga, kitab Wayikra atau Imamat. Yang keempat, kitab Bemidbar atau Bilangan. Yang kelima, Devarim atau Ulangan. Saudara-saudara, Torah kudus dan benar. Tapi setiap ada yang asli, ada yang palsu. Dalam perkembangan berikutnya, ada Torah yang palsu. Demikian juga ada Hamasyah yang palsu, ada nabi palsu, guru palsu, barang palsu, dan sebagainya. Itulah kejadian yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Torah dikatakan ajaib. Mengapa? Karena disampaikan sendiri oleh Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi, di atas gunung Sinai, disertai tanda-tanda alam yang dahsyat, ajaib, seperti petir, guntur, awan berapi, suara gemuruh, dan bunyi sangkakala yang membahana. Mose sebagai penerima berpuasa selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Perjumpaan Mose dengan Elohim menjadikan wajah Mose bercahaya. Jika norma-norma Torah ditaati, manusia menjadi sempurna dan mulia dan diberkati Elohim Yahweh dalam segala aspek kehidupannya. Isi Torah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang sempurna. Di dalam kitab Roma 2 ayat 17 sampai 20 dikatakan bahwa Torah itu istimewa dan sempurna. Torah menjadi penerang dalam kegelapan, menuntun orang buta kepada terang, menuntun kepada jalan yang benar untuk orang yang buta, menjadi pada jalan yang sesungguhnya. Tapi dikatakan juga Torah itu menjadi kurang berguna dan tidak dihargai karena pelaku Torah, penafsir Torah itu yang menyimpangkan atau menjadi batu sandungan. Dikatakan di situ
mengajarkan jangan mencuri, tapi dia sendiri mencuri. Jangan menipu, dia sendiri menipu. Itulah yang menjadi bantu sandungan adalah orangnya, penafsir atau pelakunya. Tapi Torah yang asli, Torah itu sendiri adalah firman Yahweh Elohim yang Maha Kudus. Torahnya sendiri juga kudus. Torah diberikan dengan tujuan pertama sebagai ikatan hubungan kasih antara Elohim dengan umat pilihannya. Yang kedua, sebagai kriteria pola pikir, ucapan, sikap, dan perilaku umat pilihan yang sempurna sebagaimana dia kehendaki. Jadi kalau ukurannya itu melakukan kehendak Bapa, yaitu salah satunya Torah. Yang ketiga, sebagai kriteria tindakan benar dan dosa. Kalau sebelum Torah tidak ada kriteria setiap perbuatannya, sekarang setelah ada Torah, mencuri itu dosa. Mungkin sebelumnya mencuri biasa. Membunuh itu dosa. Mungkin sebelumnya membunuh tidak menjadi acuan orang. Yang keempat, sebagai gambaran pola hidup yang disamai. Yang kelima, sebagai bayangan keselamatan sempurna yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, ini digenapi oleh Yeshua HaMasyiah. Saudara-saudara, Torah itu untuk pembeda antara umat dan bangsa pilihan dengan yang bukan pilihan. Di dalam Roma 12 ditegaskan, jangan menjadi sama dengan dunia ini. Berarti ada pembedanya, saudara, untuk umat pilihan. Dan salah satunya adalah Torah. Pada saat Tuhan memilih suatu bangsa kecil, yakni bangsa Israel, sebagai umat pilihan dan umat kudus miliknya, maka Tuhan membuat pembeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Salah satunya dengan menempatkan Torah sebagai acuan dalam pola kehidupan mereka. Isi Torah dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, yang utama dan pertama sebagai induk suatu nilai dan norma umat pilihan, umat milik Yahweh sendiri, yang adalah 10 norma Torah atau sering disebut 10 perintah. Ya, tapi kurang tepat tuh, karena di situ ada yang 8 itu larangan, yang 2 itu perintah. Jadi yang tepat adalah 10 norma Torah. Yang dikategorikan 10 norma itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, norma hubungan dengan Elohim, yang antara yang dikatakan jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat patung menyerupai apapun, baik yang di langit, di bumi, di bawah bumi, di dalam air, dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Yahweh Elohim untuk kesia-siaan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu yang untuk Elohim, saudara-saudara. Jadi kalau dikatakan bahwa kita harus menyembah Elohim satu-satunya, berarti apa, saudara? Itu adalah monoteisme, bukan politisme yang dikembangkan oleh mitologi Yunani dan Romawi. Jadi aslinya Torah mengajarkan umat pilihannya itu memandang, percaya kepada Yahweh Elohim yang echad. Dengan demikian monoteisme dan bukan politisme seperti Yunani dan Romawi. Dan anehnya, saudara-saudara, budaya Babil yang diwujudkan di dalam kehidupan Romawi dan Yunani mitologi politisme ini disinkronkan masuk dalam unsur-unsur kepercayaan dalam kegerejaan. Kalau dikatakan politisme tidak maunya monoteisme, tapi prakteknya politisme. Itu juga yang harus dikoreksi, saudara-saudara. Kemudian dikatakan jangan buat patung menyerupai apapun. Ada misalkan patung Kristus, patung Maria, patung Santa, Santo, patung batu, patung pohon, patung ikan, patung kucing. Ya, semuanya itu dilarang.
Dan itu larangan keras oleh Yahweh Elohim, bahkan kutuknya itu hukumannya sampai keturunan generasi keempat. Saudara-saudara, itu kekudusan Torah. Dan itulah yang berkaitan dengan Elohim. Satu-satunya Elohim adalah Yahweh yang layak dipuji disembah. Itulah ajaran Torah. Kemudian diajarkan juga yang kedua kategori kepada orang tua. Harus menghormati ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi. Yang ketiga kategori hubungan dengan sesama. Misalkan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta atau menjadi saksi dusta, dan jangan mengingini milik orang lain. Saudara-saudara, di samping 10 norma Torah, kemudian masih ditambah norma-norma pendukung yang sangat luar biasa, meliputi banyak sekali aspek kehidupan disentuh oleh norma-norma pendukung ini. Saudara-saudara, di dalam Torah ada suatu tindakan yang merupakan nubuatan atau tindakan itu dalam Torah merupakan profetik untuk kedepannya yang mesti digenapi, disempurnakan. Dan itu dilakukan oleh umat kudus yang diberikan Torah itu. Yang pertama, persembahan korban yang merupakan tindakan pemulihan hubungan dengan Elohim Yahweh. Itu melalui persembahan korban. Ada persembahan korban penebus salah, penebus dosa, korban pendamaian, korban bakaran, korban wewangian, dan sesajian atau korban-korban persembahan api-apian. Sarananya, pemulih hubungan tersebut berupa darah hewan korban yang sudah ditentukan. Dilakukan setiap terjadi pelanggaran dan secara utuh sekali setahun oleh imam besar di balik tirai dalam tabernakel atau bait suci. Di dalam Brit Kadasa atau perjanjian baru, persembahan korban darah sebagai pemulih hubungan tersebut digenapi oleh Mesias dengan darahnya sekali untuk selamanya. Inilah saudara-saudara. Dengan demikian, melalui iman kepada Mesias ada keselamatan kekal dan pemulihan hubungan dengan Bapa yang di surga. Apa yang ditetapkan ini saudara adalah bersifat kekal. Karena apa yang disampaikan oleh Elohim itu sifatnya kekal. Dan inilah yang sedang Tuhan ajarkan saudara untuk umat pilihannya. Kemudian sistem keimaman. Di dalam Brit Kadasa atau perjanjian baru, sistem keimaman Lewi atau keimaman Harun dan keturunannya disempurnakan dengan sistem keimaman Malkisedek yang bersifat kekal, yaitu Yesua HaMasiah. Kematian Yesua di atas tiang salib sudah merobek tirai bait suci, dan juga hancurnya bait suci kedua meneguhkan bahwa pemulihan hubungan dengan Tuhan tidak melalui sistem keimaman Lewi di bait suci di balik tirai, tetapi melalui keimaman Malkisedek, yaitu dalam satu nama, Yesua HaMasiah, yang berdosa diampuni, dipulihkan hidupnya menjadi manusia baru. Apakah Torah tidak berlaku lagi? Oh, sama sekali tidak. Saudara-saudara, Torah bersifat kekal. Kalau Torah itu yang berbicara Yahweh sendiri, kalau Yahweh tidak mengubah sampai dengan sekarang ini, berarti perintah larangan Torah tetap berlaku kekal, saudara. Yang digenapi itu adalah tentang persembahan korban dan sistem keimaman. Itu yang sudah digenapi dan dialihkan kita kepada yang baru. Perhatikan dan renungkan sabda dari Yesua ini saudara tentang Torah. Di dalam
Brit Kadasa atau Perjanjian Baru, Matius 5, 17-18. Renungkan dan camkan ini dengan pikiran yang bersih dan hati yang kudus. Janganlah mengira aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu kerasia pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Kemudian perhatikan Saul atau Paulus ini, saudara. Di dalam kitab Roma 3 ayat 31. Dengan demikian, apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin. Sebaliknya, kami meneguhkan Torah. Itulah saudara-saudara. Jadi orang-orang yang mengatakan Yesua mengajarkan bahwa Torah tidak berlaku lagi, salah saudara. Yang mengatakan Saul meniadakan Torah juga salah. Itulah Torah yang sesat, Torah yang palsu saudara. Ajaran gereja-gereja yang palsu juga, ya. Oleh karena itu saudara, camkan apa yang dikatakan Yesua dan Saul tadi. Apa yang dikatakan Yesua menggenapi tadi, pengertian menggenapi Torah dalam pemikiran Ibrani adalah memberikan pengertian yang benar tentang arti Torah yang telah ditafsirkan secara keliru oleh kelompok Farisi Yahudi. Dengan demikian, tafsir yang keliru tadi diluruskan kembali oleh Mesias sesuai dengan tujuan aslinya seperti yang dimaksud oleh Bapa ketika memberikan Torah melalui Mose atau Musa. Itulah Torah, saudara-saudara. Jadi di sini sangat jelas sekali. Torah itu luar biasa. Bagaimana manfaat Torah ini, saudara, dalam perjanjian baru? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17. Saudara bisa baca di situ. Saul mengatakan bahwa kamu Timotius, begitu saya bahasakan, sejak kecil sudah mengenal kitab-kitab yang menuntun engkau kepada iman di dalam Yesus Mesias. Apa yang dimaksud saudara? Kitab-kitab di situ. Pada zaman Saul berbicara ini, kitab yang ada, kitab suci Torah. Karena kitab suci perjanjian baru belum ada, belum dicetak. Jadi Timotius ini bisa mengenal Yesua, percaya karena membaca sejak kecil namanya kitab-kitab Torah. Demikian juga kitab nabi-nabi, saudara. Dalam keseluruhannya kitab yang ada saat itu adalah kitab Tanak atau Perjanjian Lama, LAI menyebut. Kemudian dikatakan juga di situ, Saul mengatakan Torah itu atau ajaran-ajaran kitab suci yang dipelajari Timotius tadi itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran, mengajar, perbaikan hidup orang, untuk teguran, dan untuk segala perbuatan baik. Jadi Torah itu sungguh luar biasa sempurna, saudara. Karena apa? Firman Yahweh sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara menyembah siapa? Kalau menyembah Yahweh Elohim yang menciptakan langit dan bumi, saudara akan memandang Torah itu kudus dan sempurna. Yang tidak kudus itu pelakunya atau penafsirnya, saudara. Jadi jangan melawan Torah. Karena melawan Torah sama saja melawan yang berfirman di dalam Torah. Norma-norma pendukung di dalam Torah, saudara, itu sudah ada, ya, dijelaskan meliputi banyak hal, saudara, dalam kehidupan ini. Antara lain hubungan dengan orang tua, menghormati orang tua tadi. Hubungan dengan sesama, misalkan harus mengasihi sama seperti dirimu sendiri. Jangan merugikan sama, misalkan mencuri, membunuh, berzina, mengingini milik orang lain, ya, saksi dusta, memberikan
kemudian memberikan ganti rugi kepada orang lain yang kita rugikan, tidak menista orang-orang cacat, tidak memasang batu sandungan untuk orang-orang buta. Kemudian dikatakan jangan menyebar fitnah, jangan balas dendam. Itu kan hubungannya dengan sama, mengasihi sama seperti dirimu sendiri. Jadi Torah mengajarkan kasih kepada sesama, tidak merugikan sama sekali orang lain. Juga dalam hal pemerintahan, antara lain dikatakan jangan kamu melakukan suap menyuap atau korupsi ya zaman sekarang. Kemudian jangan memberontak kepada pemimpin, jangan curang dalam pengadilan. Itu kan pemerintahan semua, saudara. Kemudian dalam hal perniagaan atau perdagangan, tidak boleh membuat timbangan yang tidak seimbang. Tidak boleh berlaku curang atau menipu dalam memasarkan barang-barangnya atau produknya. Itu semua adalah Torah, saudara. Luar biasa, bukan? Kemudian dalam hal kehidupan pribadi, dikatakan umat saat itu dikatakan harus melakukan sunat kulit katam hati, atau istilahnya pertobatan. Itu di dalam kitab Devarim atau Ulangan 10 ayat 16, di samping sunat kulit katam yang sungguhnya. Kemudian tidak boleh merajah atau mentato badannya, tidak boleh bersundal, kemudian memberikan persembahan korban sesuai dengan yang ditentukan oleh Elohim. Kemudian dalam hal makanan, untuk membedakan dengan bangsa-bangsa lain, dan Bapak Yahweh kan juga memperhatikan keselamatan atau kebaikan perkembangan fungsi tubuh ini, saudara. Karena Yahweh mengerti semua yang diciptakannya, maka dia membuat kriteria di dalam kitab Wayikra atau Imamat 11, saudara bisa baca di situ. Ada makanan yang boleh dan tidak. Makanan yang tame tahir, makanan yang koser, atau istilah bahasa lain makanan yang najis dan tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan, ada di situ, saudara. Contohnya saja, umat kudus milik Yahweh di dalam Torah itu diajarkan nggak boleh makan babi. Nah, kalau Yahweh bilang jangan makan babi, pasti daging babi itu mengandung sesuatu yang bisa merusak tubuh atau memperlemah fungsi-fungsi tubuh. Salah satunya itu, saudara baca sendiri situ. Itu adalah bukan untuk keselamatan, saudara. Kalau kita sudah dikuduskan, dipilih, apalagi oleh darah Yesus. Tapi semua larangan makanan-makanan tertentu itu adalah untuk menjaga kekudusan kita sebagai umat yang dipilih dan sudah dikuduskan, harus menjaga kekudusan. Seperti pesan di dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Kamu harus berjaga-jaga, menjaga diri dari pencemaran daging dan roh untuk memelihara kekudusan kita. Pencemaran daging atau pencemaran tubuh itu adalah dengan makanan yang dilarang oleh Torah. Ya, itu salah satunya. Kalau pencemaran roh itu ragi-ragi yang palsu atau ajaran yang palsu yang bukan dari Tuhan. Kemudian juga diatur juga dalam perkawinan. Itu semua ada, saudara. Jadi Torah itu sungguh sempurna. Oleh sebab itu kita melihat kalau Timotius taat pada Torah, bagaimana dengan jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula seperti yang tersebut di dalam kitab Kisah Rasul 1-4 itu adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, pengajaran rasul apa itu? Sumbernya kitab suci yang sudah ada saat itu, yaitu kitab suci Torah, saudara. Jadi sama saja jemaat mula-mula saat itu tunduk dan taat pada Torah. Hanya bedanya jemaat mula saat itu adalah percaya kepada Yeshua HaMasyiah dan memberitakan keselamatan di dalam diri HaMasyiah kepada umat Israel sendiri yang tersisa, juga kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, itulah kedahsyatan Torah. Oleh sebab itu, kalau ada orang mengatakan Torah itu kadaluwarsa, itu karena belum mengerti makna Torah yang sesungguhnya. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi pengertian kita. Apa yang lama kita buang,
yang baru kita terima. Karena Elohim Yahweh mengasihi kita. Dia ingin kita memahami dan mengerti bahwa Yahweh selalu berfirman. Yesua mentaati Torah, Saul atau Paulus mentaati Torah, Timotius salah satunya mentaati Torah, bertumbuh oleh karena Torah. Jemaat mula-mula bertumbuh kuat melayani karena salah satunya dengan kitab Torah. Saudara-saudara, Torah itu kudus dan benar. Torah adalah firman Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau kita percaya mentaati, luar biasa saudara. Kita akan ditempatkan di tempat yang tinggi di dalam kerajaannya. Apalagi kita mengajarkan Torah. Saudara-saudara, Bapa menghendaki kita mengalami pembaruan hari demi hari. Saudara-saudara yang alergi Torah, mari terbukalah hati saudara, pengertian saudara dengan kerendahan hati. Mari berbalik kepada Yahweh Elohim yang berfirman. Dulu yang menolak, mengatakan Torah tidak berlaku, sekarang kita berbalik. Karena Torah telah disimpangkan. Siapa saudara yang menyimpangkan Torah? Yang berusaha menghambat Torah untuk tidak terjadi di dalam kehidupan manusia adalah roh Babil yang mengejawantah atau menjadikan terjadi oleh antek-anteknya di dalam kekaisaran Romawi. Kemudian berikutnya di dalam Nazi Hitler Jerman. Saudara tahu beritanya luar biasa. Mereka pada dasarnya anti-Semit, anti-Yahudi, saudara. Berapa juta orang yang dibantai di bumi, yang dibunuh dengan kejam. Termasuk di dalamnya dilarang membaca kitab Torah. Itu adalah cara setan, saudara-saudara. Yang dimasuki roh Babil, masuk ke dalam jalur-jalur penguasa yang sangat kejam dan jahat. Dan kita tahu sekarang, gereja yang di bawah Romawi terimbas, akhirnya juga meragukan Torah, mengabaikan Torah, merendahkan Torah, bahkan ada yang menolak alergi Torah. Tapi saat ini, Ruach HaEmet, roh kebenaran, Ruach Kudus, memanggil saudara, menyentuh hati saudara untuk kembali ke yang benar. Saudara-saudara, semua yang mau berubah akan dituntun dan dilengkapi dengan kebaikan kuasa dari Yahweh. Berkat Tuhan atas semua saudara yang mendengar firman ini, melakukannya, dan saatnya saudara diubahkan. Saudara bisa alami dulu, percaya dulu, taat lakukan, maka semuanya terjadi. Kalau sudah terjadi, saudara dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan bahwa firman Tuhan adalah kekal. Torah itu firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu kekal. Kalau Tuhan tidak merubah firman-Nya sendiri, berarti terus berlaku sampai kesudahan. Haleluya. Terima kasih. Bapa Yahweh memberkati. Sukses besar.